Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan berita yang luar biasa dari Hong Kong, di mana ada seorang influencer dan juga model, Abi Choi, usia 28 tahun, itu ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bagian tubuhnya terpisah-pisah, ada di kulkas, bahkan bagian atas dari tubuh Abi Choi ini juga sempat heboh di media Hong Kong, lagi dicari, terus juga dijadikan sup, dijadikan, mengerikan sekali lah seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, karena pada saat ini kepolisian setempat sudah menyatakan ada 3 tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Tersangka pertama adalah Alex Kwong, 28 tahun, yang merupakan mantan suami dari Abi Choi. Dan kedua adalah Anthony Kwong, kakaknya dari Alex Kwong ini, terus juga Kau Kwong, ayah dari Alex Kwong juga. Kenapa ya mereka ini begitu tega menghabisi Abi Choi? Karena hubungannya mereka ini sebenarnya, kalau menurut sahabatnya Abi Choi, Jo Yi Pao, bahwa mereka ini sangat hubungannya baik-baik aja walaupun mereka telah bercerai. Bahkan Abi Choi itu memberikan apartemen untuk keluarga Alex, ayahnya dan semuanya, yang itu diduga bahwa menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut. Dikasih apartemen untuk semuanya tinggal walaupun mereka sudah bercerai begitu. Terus juga si saudara iparnya Anthony Kwong, mantan ya, itu juga diberikan rumah subsidi, dibantu juga oleh Abi Choi. Tapi kenapa kok tega berakhir dengan kondisi seperti ini? Kita bahas dulu adalah kronologi, kemudian motifnya, dan bagian-bagian menarik dan juga konspirasi yang beredar di pemberitaan Hong Kong. Pertama begini, Abi Choi itu dilaporkan menghilang pada 21 Februari 2023, dan 3 hari kemudian di tanggal 24 Februari dia baru ditemukan. Nah, setelah 1 jam menghilang tersebut, ini juga mulai terlihat kejanggalan. Karena apa? Terlihat di CCTV itu ada 2 mobil Toyota warna putih yang menuju ke rumah desa di Lung Mei Village, di mana tempat dilakukannya eksekusi tersebut. Dipotong-potong, teman-teman. Secara psikologi ya, kalau secara forensik psikologi, kalau aku lihat dari berbagai kasus, orang yang bisa melakukan seperti itu dugaannya adalah psikopat atau sosiopat. Psikopat itu artinya ya, psikopat dan sosiopat itu sama actionnya, suka melakukan hal-hal yang sadis seperti ini, tetapi penyebabnya berbeda. Kalau sosiopat itu karena faktor lingkungan, kalau kita nggak ngebunuh atau kita nggak mencuri, kita yang akan rugi atau kita akan dibunuh atau dicuri. Kalau psikopat itu penyebabnya adalah karena bawaan dari lahir ya, ada bagian saraf di otak manusia tersebut yang tidak terhubung, empatinya jadi tidak ada. Tetapi kalau ngelihat dari beberapa background ini, mungkin gabungan, harus ada secara klinis ya untuk memeriksa lebih lanjut. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa nih pada saat ceritanya adalah si Abi Choi itu kan sebenarnya lagi sama Anthony Kwong naik mobil Toyota warna putih tersebut mau menjemput anaknya Abi Choi yang saat itu sedang berada di sebuah park. Nah, pada saat tiba-tiba masuk ke dalam sebuah terowongan namanya Lion Rock Tunnel, karena di Hong Kong itu kan banyak banget ya terowongan di sana. Mantan suaminya Alex Kwong, Kong Chi, masuk ke dalam mobil dan di situ terjadi baku hantam, ribut, kemudian ngebuat Abi Choi itu tidak sadarkan diri dan koma. Pada saat Abi Choi nggak sadar, koma, dia ini langsung dibawa ke village tersebut, yakni adalah Lung Mei Village, di mana tempat pemotongan dan dijadikan sup tersebut. Berarti dari dua orang ini tuh kayak sangat benci banget sama Abi Choi gitu. Karena kalau orang masih punya hubungan baik, nggak mungkin lah tega seperti itu kalau memang terjadi hal yang tidak direncanakan, luka dan sebagainya. Ini berarti ada kebencian yang mendalam nih. Ini menarik berhubungan dengan motifnya nanti. 3 tersangka ini kan satu keluarga ya teman-teman ya. Dan anehnya adalah teman-temannya, keluarganya semua itu mengatakan hubungannya baik-baik aja. Bahkan pada saat keluarga dari Abi Choi ini melaporkan kehilangan Abi Choi beberapa jam setelah tidak bisa dihubungi, ini si Alex Kwong langsung marah nih ke orang tuanya Abi Choi. Kenapa kamu menghubungi polisi tanpa menanyakan saya lebih dulu? Ini yang ngebuat keluarga dari Abi Choi itu curiga. Ada apa ini? Bukannya dia malah panik mencari, tapi kalau malah membuat konflik. Dari CCTV ini akhirnya
mulai terbuka nih si sahabatnya Abi Choi, Jo Yi-pao, menceritakan bahwa dia nih komunikasi terakhir dengan Abi Choi itu di tanggal 21 Februari di saat hilang tersebut jam 2 lebih 2 sore waktu Hong Kong. Nah, pada saat ini mulai terbongkarnya kenapa ketahuan yang menghabisi adalah mantan suaminya dan keluarganya. Karena pada saat dia ngobrol komunikasi terakhir itu dia bilang, dia cerita bahwa lagi OTW mau ngejemput anaknya bareng sama mantan kakak iparnya Anthony Kwong. Nah, pada saat itu dihubungi sudah nggak bisa menghilang, orang terakhir kali yang bersama dengan Abi Choi adalah ya Anthony Kwong, dan tidak tahu ada Alex Kwong karena Alex Kwong kan tiba-tiba masuk di tengah perjalanan saat mau masuki sebuah tunnel tersebut. Nah, kemudian yang anehnya juga, lantas kenapa dong kok ayahnya juga ikut-ikutan ini, Kao Kwong, 64 tahun. Kok dia begitu tega dengan mantan menantunya gitu? Bukankah selama ini apartemennya yang membelikan adalah Abi Choi, dia tinggal di situ juga dibantu, tetapi kenapa dia tega melakukan seperti itu? Nah, ini berhubungan dengan motifnya, teman-teman. Jadi, menurut sahabatnya, Jo Yi-pao, bahwa belakangan ini Abi itu mengatakan akan menjual apartemennya yang ditinggali sama keluarga Alex Kwong tersebut ya. Mau dijual, kalau nggak salah harganya itu dia belikan sekitar 2,18 juta Hong Kong dollar. Dan ini ada yang mau beli katanya, dijualnya tuh harganya 7,3 juta Hong Kong dollar atau sekitar 14 miliar rupiah. Jadi hitung-hitungan secara investasi ini memang sangat menggiurkan sekali. Mungkin ini yang ngebuat mereka sakit hati, tetapi masa sih sakit hati hanya gara-gara seperti ini? Karena menurut pengakuan dari sahabatnya Abi Choi juga, bahwa pada saat orang tuanya mantan dari suaminya tersebut dalam tanda kutip harus dijual apartemen yang diberikan, Abi Choi juga sudah menyiapkan apartemen baru untuk mereka. Apakah itu tidak cukup? Dan ini yang ngebuat aku jadi aneh. Kenapa kok ini dijadikan motifnya? Menurut aku ada motif terselubung di balik ini semua yang menimbulkan kebencian ke ketiga orang tersebut. Alex, Anthony, dan Kao begitu benci banget dengan Abby gitu. Padahal kan mereka juga punya anak ya. Kalau dihabisi, kalau mereka alasannya hanya karena harta, tidak mungkin mereka dapat, karena ya mungkin aja. Jadi ini ada mungkin juga possibility. Karena apa? Apartemen tersebut adalah atas nama mertuanya, bukan atas nama Abi Choi. Tetapi Abi Choi itu mampu menyiapkan berkas-berkas cicilan tiap bulannya bahwa dia adalah orang yang membayarnya. Kao Kwong tuh hanya sebagai atas nama saja. Nah, ini kayaknya menjadi dugaan karena uang 14 miliar gitu. Karena 14 miliar itu kan uang yang banyak banget, teman-teman. Makanya dia ngerasa dugaan konspirasi yang pertama adalah motifnya adalah karena uang tersebut. Walaupun dia tidak bisa menguasai harta yang lainnya, tetapi paling tidak yang sudah atas nama Kao Kwong tersebut dengan nilai lebih dari 14 miliar rupiah tersebut, itu bisa jatuh ke tangan keluarganya. Tetapi mungkinkah seperti itu? Bukankah juga dikatakan walaupun apartemen itu dijual, Abi Choi juga sudah menyiapkan apartemen baru buat keluarga tersebut. Bahkan juga si mantan kakak iparnya Anthony juga dibelikan rumah subsidi, kan dibantu tiap bulan untuk ngebayar cicilannya. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ada hubungan yang nggak baik? Kalau hubungan nggak baik dikatakan tidak sama sekali. Bahkan di Chinese New Year terakhir pun mereka menghabiskan waktu bersama, kumpul bersama keluarga. Ini juga unik. Ini berhubungan juga dengan Miss Eng, usia 47 tahun. Kita nggak tahu siapa ini, karena diduga dia ini ada hubungan affair dengan mantan mertuanya Abi, Kao Kwong. Apakah jangan-jangan dia menjadi orang yang menghasut bahwa wah, ini nggak bener nih, Abi Choi kok tiba-tiba ngejual apartemen yang sudah diberikan ke kalian, itu penghinaan begitu. Nah, awalnya kan aku mikir kayaknya apartemen ini miliknya mantan mertuanya Abi Choi. Ternyata tidak seperti itu. Mungkinkah hanya masalah miskomunikasi di mana Abi Choi membawa pembeli datang ke apartemen tersebut tanpa ada komunikasi, lantas memicu semuanya. Tapi kok sampai begitu dilakukan dipotong-potong, dijadikan sub, bahkan kepalanya juga tidak tahu di mana keberadaannya, sampai sekarang masih dicari. Bagian-bagian dari Abi Choi juga dimasukkan ke dalam kulkas. Itu kan menyimbolkan kebencian yang luar biasa. Itu dipotongnya dengan mesin daging loh, teman-teman, di village tersebut. Jadi menurut aku
tidak sekedar hanya masalah uang saja 14 miliar tersebut, karena ada sesuatu hal yang mungkin belum terungkap di sini apa yang membuat sakit hati. Nah, berbicara mengenai Alex ya, mantan suami dari Abby Choi ini, beberapa keterangan dari sahabatnya Abby Choi, Jo Yipo, mengatakan bahwa Alex ini adalah backgroundnya orang yang berasal dari keluarga kaya raya ya, dari keluarga kaya raya dulunya, tetapi dia sudah di keluarga penerus kedua, sudah tidak sekaya itu lagi. Dan Alex ini beberapa kali tercatat memiliki catatan kriminal, diantaranya adalah melakukan penipuan emas, ya, kemudian juga dia kabur, melarikan diri dari kejaran polisi atas kasus tersebut. Terus diketahui juga Alex ini termasuk orang yang gemar flexing atau pamer. Misalnya pada saat dia ke mainland China, itu dia suka menghabiskan ratusan juta rupiah dalam semalam hanya untuk pamer, flexing, minum, judi dan sebagainya, you name it, itu yang dilakukan oleh Alex. Nah, tapi ini tidak pernah terbongkar selama ini karena Abby Choi nggak mau membongkar aibnya tersebut karena itu bukan urusan dia lagi. Nah, kemudian walaupun sudah cerai pun, Abby di sini tetap menjaga hubungan baik, bahkan juga keluarga dari pihaknya Abby juga masih sering berkomunikasi karena ada anak juga di antara pernikahan mereka, walaupun pernikahan mereka memang sudah berakhir cukup lama, teman-teman. Nah, motifnya, apakah menurut kalian ini pure hanya karena masalah apartemen tersebut yang dimiliki oleh Abby Choi, yang tinggali oleh keluarga Kau Kwong, Anthony Kwong, dan juga Alex Kwong, hanya masalah tersebut, atau ada hubungan dengan masalah sakit hati? Menurut aku sih ini adalah kombinasi ya, ada masalah sakit hati dan juga masalah harta tersebut. Tapi kalau hanya masalah 14 miliar, ya itu uang yang banyak ya, tetapi kayaknya dengan dia adalah sebagai seorang ibu, kemudian dengan posisi terakhirnya Abby Choi dibegitukan, dipisah-pisah, di kulkas, di jalan raya, di sup, dan sebagainya, itu menyimpulkan ada kebencian yang luar biasa. Aku yakin sekali sepertinya dalam proses mereka berkomunikasi, itu ada hal-hal kecil yang ngebuat mereka saling sakit hati. Bagaimana mungkin seorang satu keluarga, ayah, adik, dan juga kakak berkontribusi untuk melakukan hal seperti ini ke seorang Abby Choi, yang notabene dia juga punya cucu ya, Kau Kwong ini punya keponakan, masih punya anak juga. Berarti ada hal yang besar di balik semua ini. Teori yang paling banyak aku lihat di sini adalah masalah harta, karena kalau Abby Choi ini meninggal dunia, otomatis semua hartanya akan jatuh ke tangan anaknya. Anaknya kan masih kecil ya. Dan Abby Choi ini memang sudah punya partner, tapi kan partnernya itu belum menikah secara resmi. Partnernya itu kalau nggak salah namanya siapa ya? Kristam itu kekasih Abby Choi. Mereka sudah tinggal bersama, tetapi belum menikah secara resmi. Artinya kalau terjadi apa-apa sama Abby Choi, yang akan mewarisi semuanya itu adalah anaknya. Nah, anaknya itu kalau dia masih di bawah umur, otomatis yang bertanggung jawab harus dibawa atas nama ayahnya, which is adalah Alex Kwong. Nah, masyarakat banyak yang menilai, aku lihat di sini lebih banyak teori konspirasi yang percaya ini adalah berhubungan karena masalah ekonomi. Alex Kwong ingin menguasai harta dari Abby Choi dengan alur yang tadi, walaupun dia bukan suaminya lagi, tetapi dia masih ada hubungan secara hukum dengan anaknya, dan kalau anaknya yang mewarisi semua itu, otomatis hartanya Abby Choi akan berada di kuasanya Alex Kwong. Itu adalah konspirasi yang paling banyak aku melihat motifnya, di samping mengenai masalah motif sakit hati mengenai apartemen yang sudah diberikan dalam tanda kutip untuk Kau Kwong. Menurut aku nggak perlu sakit hati ya, karena kan walaupun mereka dijual apartemennya, mereka juga kan sudah disiapkan apartemen baru. So, itu menurut aku, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang dari Hong Kong yang sudah komen banyak banget di Instagram dan juga di YouTube untuk ngebahas kasus ini. Mudah-mudahan kalian terpuaskan. Kalau ada update terbaru yang di Hong Kong, kalian boleh tuliskan di kolom komentar video ini, atau bisa kalian mention Instagramku di Anjas Asmara. Nanti akan aku update lebih dalam bagaimana kelanjutannya. Apakah akan ada tersangka terbaru atau ada motif yang terbaru lagi? Kita akan terus update mengenai kasus Abby Choi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Tinggalkan like, comment, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook
Facebook pageku di Anjasa Asmara. Juga bagi kalian yang suka dengan video pendek, kalian bisa tonton di TikTok Analisa Anjasa Asmara. Sampai jumpa, selamat sore dari Thailand. Bye.